Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Siregar. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, NIM 503180116. Program Studi Akuntansi Syariah baru saja mendapatkan akreditasi baik dari Akreditas Badan Nasional dari Perguruan Tinggi Universitas Negeri UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan Ketua Prodi Akuntansi Syariah Ibu Melia Embun Baining SEMF. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan pembelajaran akuntansi syariah yang sudah pernah dipelajari. Yang pertama, akuntansi keuangan 1. Pengertian akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah suatu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyiapan laporan keuangan bagi pihak luar, misalnya pemegang saham, pemasok, dan lain-lainnya. Salah satu fungsi utama akuntansi keuangan yaitu memberikan informasi mengenai keuangan suatu organisasi maupun perusahaan. Kemudian ada beberapa fungsi akuntansi secara umum. Yang pertama, untuk mengetahui dan menghitung laba maupun rugi yang telah didapat oleh perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat berguna bagi manajemen perusahaan. Yang ketiga, dapat membantu dan menetapkan hak bagi masing-masing pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan, baik itu internal maupun eksternal. Yang keempat, untuk mengawasi dan mengendalikan berbagai aktivitas yang terjadi pada perusahaan. Kemudian, ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan arus kas. Jenis laporan uang arus kas yang benar-benar menerima informasi mengenai penerimaan maupun pembayaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan yang dihasilkan dari kegiatan akuntansi yang dimana laporan ini dapat memberikan informasi mengenai hasil laba rugi kegiatan suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan neraca merupakan jenis laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang ada hubungannya dengan aset, ekuitas maupun kewajiban suatu perusahaan. Yang keempat, catatan laporan keuangan merupakan suatu informasi yang bersifat fisik suatu keuangan ataupun bentuk keuangan. Laporan ini tujuannya untuk memberikan informasi mengenai kebijakan oleh suatu perusahaan. Kemudian ada sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama, relevan merupakan kapasitas informasi untuk mempengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer pertama atas informasi akuntansi. Implikasi hal ini adalah ketetapan waktu yang merupakan karakteristik informasi akuntansi yang diinginkan. Yang kedua, andal. Andal merupakan karakteristik penting dalam informasi keuangan. Untuk menjadi andal, informasi harus dapat dijadikan verifikasi, yaitu informasi dapat dijadikan informasi disajikan dengan jujur dan mencerminkan realitas, dan netral berarti informasi benar dan tidak dihiasi. Kemudian yang ketiga, komparabilitas dan konsistensi merupakan suatu kualitas sekunder atas informasi akuntansi. Komparabilitas berarti bahwa informasi dengan cara yang sama pada berbagai perusahaan. Konsistensi berarti metode yang sama digunakan untuk transaksi yang sama sepanjang waktu. Prinsip komparabilitas dan konsistensi dibutuhkan agar informasi jadi relevan dan padat. Kemudian ada kas dan setara kas. Pengertian kas. Kas merupakan harta milik perusahaan yang sifatnya paling liquid atau paling mudah ke dalam bentuk yang lain, sehingga kas dapat disebut dengan aktiva yang sangat lancar atau liquid. Kas terdiri atas uang logam, uang kertas, dan dana yang tersedia di bank. Sedangkan pengertian setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan dengan cepat dijadikan dengan kas dengan jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari cek, giro, deposito, dan surat berharga lainnya. Surat-surat yang berharga diakui dengan setara kas
harus mempunyai syarat sebagai berikut. Yang pertama, setiap saat dapat ditukar dengan kas. Yang kedua, tanggal jatuh tempo sama dengan sangat singkat. Yang ketiga, tidak mendapatkan risiko pemotongan nilai. Kemudian, ada tujuan aktiva kas dan setara kas untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik dalam setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Kemudian, ada ciri-ciri aktiva secara kas dapat digunakan untuk segera sebagai alat bayar sebesar nilai nominal yang telah ditentukan. Sifat dari aktiva secara kas. Aktiva kas terlibat dari semua transaksi perusahaan. Kemudian, aktiva setara kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain, mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda dari pemilik. Yang ketiga, jumlah uang aktiva setara kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga agar tidak selalu cukup dan tidak berlebihan. Kemudian ada penggolongan kas. Yang pertama, kas kecil, dan yang kedua, kas bank. Kas kecil adalah kas berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Metode pencatatan kas kecil ada dua. Yang pertama, metode tetap. Metode tetap adalah pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi pemegang tidak serta-merta langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkannya di transaksi pengeluarannya. Ciri-ciri metode tetap antara lain: 1. Bukti-bukti pengguna dan kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Selanjutnya, dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Yang kedua, metode berubah-ubah. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, kita pertama kali membuat kebijakan perusahaan menetapkan nominal kas kecil sebesar 5 juta, kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian kas kecil diisi kembali. Di sini ada contoh soal menggunakan metode sistem impres dan fluktuasi. Kas tersebut dibuka mulai tanggal 1 Oktober 2012 dengan menerima uang sebesar 4 juta. Jurnal umum menggunakan sistem impres dan fluktuasi. Tanggal 1 kas kecil pada kas sebesar 4 juta. Tanggal 2 tidak di jurnal. Pada fluktuasi, biaya perlengkapan kantor sebesar 320.000. Tanggal 10 tidak di jurnal. Tanggal 10 pada fluktuasi, biaya listrik, biaya air, biaya telepon pada kas kecil. Sistem impres tidak di jurnal. Sistem fluktuasi, biaya iklan pada kas kecil sebesar 200.000. Tanggal 14, sistem impres dan fluktuasi pada kas sebesar 500.000. Sistem impres tanggal 15, ada biaya perlengkapan kantor, biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya iklan pada kas. Sistem fluktuasi pada kas sebesar 1.320.000. Sekian metode pembelajaran akuntansi syariah yang sudah pernah dipelajari. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena manusia tidak ada yang sempurna. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.